Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang pencabangan pada PHP. Ini bagaimana program bisa menseleksi atau bisa menyelesaikan masalah dengan beberapa kondisi, ya, dengan fungsi if atau switch. Nanti kita bahas selanjutnya. If, ya, maka kondisi jika. Ya, jika ada kondisi tertentu maka dia akan mengeksekusi program. Jika bukan kondisi tersebut maka akan dieksekusi yang lain. Nah, ini pencabangan, konsep pencabangan di PHP. Nah, contoh if, ya, misalnya nilai sama dengan 80, Eko Anda lulus misalnya. Nah, kita tes program ini. Nah, ini saya simpan tadi di cabang.php. Ini tetap ya di foldernya sama. Tapi kalau kita nggak pakai ini, dia akan kembali ke indeks, ya, indeks yang kemarin yang kita buat tadi kemarin, ya. Nah, ini cabang PHP, saya simpan nama file yang baru ini dengan cabang PHP. Variabel nilai tidak diketahui. Yang ini karena kita kasih nilai dulu berapa. Nilai sama dengan 90. Nah, ini tidak bisa, ya, karena dia sama dengan atau lebih besar sama dengan, kita bikin Anda lulus. Nah, ini adalah kondisi yang bernilai true atau false, ya. Di sini nanti ada kondisi atau perbandingan, ya, satu nilai dengan nilai tertentu. Misalnya nilai ini adalah variabel yang berisi 90. Inilah nilai pembandingnya. Jika perbandingan ini bernilai true, maka kondisi ini akan dieksekusi, ya. Bisa aja nanti tadi saya bikin sama dengan, apakah dia itu nilai itu sama dengan, ya, atau dia nanti ada lebih kecil sama dengan, gitu, ya. Nah, atau dia lebih besar sama dengan yang kita gunakan ini, gitu, ya. Atau tidak sama dengan, ya. Ya. Dan lain sebagainya, ya. Atau lebih besar, lebih kecil, gitu, ya. Ya, ini biasanya yang sering digunakan untuk melakukan perbandingan. Nah, jika kondisi ini terpenuhi maka dieksekusi. Jika tidak terpenuhi, ya, seperti yang kita buat tadi. Ya, ini tadi 80, nilai itu kan 90. Nilai itu bukan 90. Jadi tidak tercapai. Tapi kalau minimum benar gini, ya, 80. Nah, ini maka dia akan dicetaknya Anda lulus. Ya. Tapi ini biasanya kalau di suatu perguruan tinggi nilai lebih besar sama dengan 65 sudah lulus, ya. 65. Nah, ada kondisi tertentu. Ini kalau satu kondisi aja. Kalau ada yang dua kondisi maka menggunakan else, ya. Selain itu maka bernilai Eko Anda tidak lulus. Nah, ini karena dia nilainya 80. Nah, kalau kita bikin 60 di sini, maka di sini false, ya. Nilainya false, dia tidak akan masuk kemari, maka dia masuk ke else-nya selain itu. Anda tidak lulus. Nah, itu kalau dia menggunakan dua nilai. Nah, kalau kita menggunakan else if, ya. Else if nilai, ini kita bikin di sini dulu, biasanya lebih besar sama dengan 80, itu nilai Anda A, ya. Nilai
tanda A. Kalau nilai lebih besar sama dengan misalnya berapa ya, 73, maka nilai Anda B plus misalnya. Ini saya copy paste saja biar supaya cepat. B plus. Else E misalnya. Ya, karena dia tidak masuk ya 60. Atau kita tambah lagi else if-nya. Lebih besar sama dengan 65, maka dia B. Lebih besar sama dengan 55 atau berapa? 61, ini C plus. Lebih besar 55, ini C ya, ini sampai D saja ya, kita buat ya sampai D. Nah, maka nilainya C karena dia 60 ya. Kalau kita buat 65, maka dia masuknya harusnya ke B ya. Ya, ke B. Kalau dia 90, A. Nah, seperti itu. Jadi suatu nilai kondisi ini akan dibuat ya, akan dibandingkan dengan nilai yang lain supaya mencari kondisinya itu benar atau salah ya, true atau false. Nah, terkadang ini bukan hanya satu nilai true false saja, satu apa namanya, pembanding saja. Terkadang kita menggunakan dua perbanding ya. Misalnya menggunakan n gitu ya. Kalau di PHP n itu bisa n gitu ya, bisa juga dengan tanda seperti ini gitu ya. Misalnya ya, kalau seandainya ini ya, seandainya ini kita bikin 110, ini kan tetap dia A kan. Sebenarnya kan tidak ada nilai 110. Nah, misalnya kita tambah di sini adalah n nilai lebih kecil sama dengan 100 ya, untuk pembatas atasnya. 110 ya, ini dia akan masuk kemari ya, karena dia lebih besar dari 73, ini tidak masuk kemari. Maka ini akan kita tambah seterusnya sampai dia berhasil ya, sampai dia semua kondisi atas dan kondisi bawahnya terpenuhi ya. Misalnya ini lebih kecil sama dengan 79 gitu ya. Ini lebih kecil sama dengan 72 misalnya. 72. Jadi batasnya ini 73 masuk kemari, kalau 72 masuk kemari. Selanjutnya ini sampai dia 64 misalnya. Ini sampai dia 60. Nilai Anda tidak terdefinisi. Oh sorry, ini lebih kecil ya. Sorry. Ini kondisinya akan terpenuhi semua ya. Ini lebih kecil semua.
tidak definisi. Oke, sampai sini mengenai if ya. Ini ada untuk pembanding ya, jika ini dengan ini true dan ini true, maka dia akan true masuk kemari. Kalau ini true ini false, dia tidak akan masuk, dia akan kemari. Cek lagi ini, kalau dia dua-duanya true masuk, kalau tidak maka false kemari, dan seterusnya. Karena tidak masuk semua kondisi, maka dia nilai tidak terdefinisi. Ya, kalau dia masuk kemari misalnya 90 ya, 90 itu kan diantara dia lebih besar 80 dan lebih kecil 100, maka dia akan bernilai A, seperti itu. Ini bisa kamu menggunakan ya yang lain, pembanding atau operator boolean ya. Di situ bisa and ya, bisa or, bisa or dengan cara seperti ini ya. Ini ya, bisa dengan N. Nah, tinggal kamu pilih yang mana. Atau nanti kamu lihat lagi bagaimana XOR dan segala macam. Saya cukup sampai sini. Jika ada pertanyaan silahkan di komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.